Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dikir nafas 30 menit sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus, silakan Gus. Tadi dari dalam dikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja? Silahkan diurai dari awal sampai akhir. Jangan ada yang tersisa sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah, kita semua saat ini bisa kembali melaksanakan zikir nafas malam Jumat ini, Guru. Iya. Dengan suasana yang hening di malam yang dingin. Sahdu. Sahdu ini, Guru. Oke. Setelah tadi mulai, Guru. Iya. Saya melihat pertama itu sensasinya melihat cahaya yang warna hitam. Warna hitam tapi panjang itu, berputar-putar. Oh, cahaya hitam panjang. Cahaya hitam panjang berputar-putar. Oke. Terus lama banget sampai membentuk sebuah lingkaran. Yang warna hitam itu membentuk sebuah lingkaran ya. Oke. Terus melihat itu, Guru, ada pesawat tapi bentuknya aneh. Iya. Cuman sebentar sih. Pesawat tapi bentuknya aneh sekilas. Iya. Terus pindah lagi. Di situ saya bertemu dengan seorang tabib, Guru. Dipertemukan dengan seorang tabib. Posisinya nggak tahu di mana, tapi perawakannya itu putih semua. Ini putih, jenggot putih segini, rambutnya putih, pakaiannya putih tapi ada kayak haji-haji gitu tuh. Kayak sorban gitu. Oh haji. Iya. Jadi serba putih gitu ya. Serba putih. Tabibnya. Oke. Saya sempat mendekati beliau karena ingin berkomunikasi dengan beliau. Iya. Beliau mengatakan bahwasanya dia berasal dari masa zaman Majapahit. Tabib di Majapahit. Beliau adalah tabib di masa kerajaan Majapahit. Oke. Kebetulan saat itu beliau sedang meramu sebuah obat yang diperlihatkan kepada saya itu bahan-bahannya itu, Guru. Iya. Bunga pohon aren yang paling muda. Yang paling muda itu satu genggam. Pohon aren bunganya yang muda banget. Oke. Bunga pohon aren yang masih muda. Terus satunya lagi daun melinjo yang melinjo ya, tangkil ya, biasa yang ini tangkil, melinjo. Kemudian beliau. Nah, yang melinjonya apanya, Gus? Daunnya. Daunnya aja. Jadi kembang pohon aren yang masih muda dan daun melinjo. Oke. Terus kemudian beliau memasukkannya ke sebuah coet kayu yang dari kayu yang panjang sih. Kemudian menumbuknya. Saya sempat melihat sampai selesai, Guru. Oh, dari beliau meracik awal sampai selesai kamu menyaksikan. Ditumbuk setelah halus. Jadi pohon aren tuh bunganya, Gus? Iya, kembangnya. Oh, kembangnya. Iya, oke. Setelah halus baru beliau memindahkannya ke piring kayu di sana. Iya. Dan saya sempat bertanya apa manfaatnya ramuan ini. Iya. Ini adalah untuk mengobati segala macam bisa, katanya. Iya, ini untuk mengobati segala macam bisa. Oke. Terus beliau melanjutkan syaratnya harus dengan mantra. Terus saya jawab, mantranya gimana? Ya kamu tinggal keluarkan aja sampaikan kalimat-kalimat yang indah ke bahan-bahan ini. Iya. Pohon bunga aren sama melinjo itu mungkin dipuji gitu. Terserah aja mantranya.
Yang Iya. penting ada pujian kedua bahan itu. Iya, di kedua bahan itu, Gus. Jadi kedua bahan itu umpama ya, wahai daun melinjo, wahai umpamanya bunga Mm-mm. aren, kamu nanti ya umpamanya ya semoga kamu dalam keadaan bahagia dan kamu banyak bermanfaat. Nah, nanti semoga kamu bisa mengobati ini Iya. gitu tuh sebenarnya mah. Cuman di situ pujiannya yang bener-bener Bener-bener ini ya, ngerasain. ya kalimat-kalimatnya gitu. Nah, dan di situ juga Gus dibutuhkan ya dari rasa ini gitu. Iya, rasa. Nah, tapi itu bisa diarahkannya ke bisa aja atau bisa untuk yang aja, lain. Bisa aja. Katanya bisa apa aja, mau ular, laba-laba. Oh, atau- maksudnya bisanya bisa Iya, apa saja. iya. Yang penting jenis bisa. Iya. Oke. Kemudian setelah itu saya ditarik lagi guru ke Dari situ setelah selesai ya, ketemu dengan tabib yang dari kerajaan apa tadi? Majapahit. Tapi beliau mengenalkan namanya nggak, Gus? Namanya tuh ada Jawa-Jawa gitu, lupa gitu. Iya, nggak apa-apa. Lupa guru namanya. Nggak sulit sih apa mengucapkannya tuh. Tapi namanya nama Jawa. Nama Jawa. Oke. Oke, setelah itu nanti bisa diinget-inget lagi Guru. nama tabibnya. Setelah itu saya naik dibawa lagi ke sebuah pantai, guru. Iya. Di mana di pantai itu di sana ada seseorang yang sedang berdiri di atas batu-batu pemecah ombak. Saya menghampiri beliau dan ya beliau adalah Syekh Siti Jenar, guru. Iya. Yang sedang duduk di atas Berdiri, guru. yang sedang berdiri ya. Di apa tadi tuh? Batu pemecah ombak atau batu karang lah pokoknya ya gitu. Beliau adalah Syekh Siti Jenar. Oke. Nasihat beliau saat itu yang disampaikannya ada beberapa nasihat, guru. Berarti itu posisi Syekh Siti Jenarnya berdiri, kamu juga berdiri. Iya, saya nyamperin, sambil berdiri. Ada Saya ini enggak salaman? Iya, saya salaman, cium tangannya. Nasihatnya, lihatlah ombak yang berlari-lari itu. Oke. Lihatlah ombak yang. Berarti Syekh Siti Jenarnya sama kamunya lagi ngelihat ke sana, Iya, berarti ke laut ya. Ke laut. Oke, terus kalimatnya? Lihatlah ombak yang sedang berlari-lari itu. Iya. Dan dengarkan suara gemuruhnya. Dan dengarkan suara-suaranya yang bergemuruh itu. Iya. Dimana saat itu angin dan air yang berbenturan seolah seperti sebuah pertarungan. Oke. Ketika dalam hatimu ada gemuruh yang memunculkan pertanyaan dalam hatimu, iya. Padahal dalam hatimu tidak ada benturan apapun. Tapi justru dalam hatimu itu dalam kondisi keheningan. Sampai membuatmu dalam kenyamanan yang sangat luar biasa. Jangan dicari sumber gemuruh itu apapun pertanyaannya. Tapi masuklah dalam keheninganmu yang lebih dalam lagi. Maka gemuruh itu akan lebih besar lagi hingga menuju dalam ketiadaanmu. Kalimatnya sampai situ. Maka gemuruh itu akan lebih besar lagi, Gus, terakhirnya. Iya. Maka gemuruh itu akan lebih besar lagi, terus hingga menuju dalam ketiadaanmu. Sehingga menuju dalam ketiadaan. Oh, mungkin ini Gus, maksudnya nasihat ini Gus, artinya
nasihat-nasihat spiritual gitu, artinya tentang ketuhanan, ya artinya umpamanya diri saya siapa gitu kan. Gemuruh itu. Iya. Dari mana, di sini sedang apa, nanti akan kembali kemana gitu. Jadi maksudnya gemuruh tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya. Gitu. Ya artinya saya ini siapa sih gitu kan. Terus di sini sedang apa, asalnya dari mana, di sini sedang apa gitu kan. Terus nanti mau kemana, itu kan gemuruh di dalam. Iya. Gemuruh di dalam gitu kan. Nah, tadi secara dohir ya, Syekh Siti Jenar kata beliau bahwa ombak tadi itu yang bertabrakan dengan angin itu, Gus. Nah, secara dohir kan kelihatan. Iya. Tapi secara batin ya, gemuruh yang ada di dalam ini hati. gitu, Gus. Gemuruh yang di dalam ini gitu. Maksudnya artinya tadi saya siapa, berasal dari mana, di sini sedang apa, dan nanti mau kemana. Nah, artinya gemuruh semakin besar lagi tuh, Gus. Maksudnya pertanyaan besar dalam diri ini gitu. Iya. Tapi kalimatnya jangan dicari sumber pertanyaan. Tapi masuklah kamu dalam keheningan itu hingga kamu. Jadi gitu tuh, Gus. Gini ya, ketika dari dalam itu bertanya siapa dirimu, dari mana asalmu, ya, mau kemana? Siapa dirimu, berasal dari mana, sedang apa, dan mau kemana, gitu ya, tuh, Gus. Nah, maksudnya ketika itu ada pertanyaan di dalam, Gus, maksudnya kamu jangan terfokus ke pertanyaan itu, maksudnya gitu. Klik, kamu masuk saja dalam keheningan. Keheningan tuh ya ngolah napas, maksudnya gitu, Gus. Duduk lebih dalam lagi. Keheningan. Nah, nanti ketika kamu masuk dalam keheningan, ya, gemuruh itu akan lebih besar lagi menghampiri kamu, maksudnya begitu. Iya, Gus. Dan sekaligus nanti ya ada jawabannya di sana. Iya, ya, tidak perlu dicari, ada dalam. Iya. Pertanyaan-pertanyaannya kamu nggak usah fokus ke sana, kamu masuk ke dalam keheningan, lalu gemuruh lembut itu masuk ke dalam. Iya. Setelah masuk ke dalam nanti ada informasi nggak? Iya, ada. Nah itu maksudnya, Pak. Iya, Mas ya? Guru. Ya nggak apa-apa lah, maksudnya ini artinya di wilayah dzikir nafas ya, maksudnya kajiannya kayak Kang Arif, kajian dzikir nafas gitu. Jadi ya disesuaikan ya dengan di dzikir nafas ini gitu, dan kesana. Jadi bukan hanya sekedar umpamanya kenapa saya marah, kok kenapa saya kecewa, kenapa, bukan hanya itu, maksudnya ini lebih lembut lagi. Ya. Iya. Paham ya, Gus? Paham, Mas. Nah, kun si Mang Jam ngerungu mau kah? Padu ngerungu dikit. Orang ngerti ya beli apa-apa. Ya sing penting mah padu ngerungu dikit. Mau konon ya. Artinya kah bakal ning masalah ku aja fokus ning masalah wis sampean hening bae. Engko masalah itu terselesaikan dengan sendirinya gitu ya. Terkadang di kehidupan ini ya, semua pertanyaan di kehidupan ini terkadang tidak perlu dijawab. Satu tarikan nafas ya yang menuju keheningan ya,
itu yang akan menjadi jawaban. Oke, gitu aja untuk pertemuan kali ini. Tadi berarti tabib yang dari Majapahit dan Sesi Tijenar ya. Nah, itu juga nanti dari tabib itu juga silahkan, siapa tahu nanti ada yang dengar umpamanya di pertemuan kita kali ini dan bisa untuk bermanfaat. Ya, artinya penawar bisa gitu kan, dan bisa apapun. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.